Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya pendamping PKH. Channel yang memberikan edukasi, informasi dan sosialisasi mengenai bantuan sosial langsung dari pusat informasi ya. Dimana informasi ini yang akurat dan tentu selain informasi yang akurat, channel ini juga menyajikan kegiatan-kegiatan para pendamping PKH atau pendamping sosial di lapangan. Tentu akan menjadi sebuah edukasi dan motivasi bagi kalian juga untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan bantuan sosial. Baik, sebelum lanjut ya, informasi kali ini saya akan memberikan terkait dengan pendistribusian kartu KKS ya, yang mana bantuan sosial PKH dan BPNT tahap kedua yang awalnya melalui PT Pos migrasi ke Bank Mandiri ya. Sudah mendapatkan kartunya tapi belum cair ya. Apa saja sih penyebabnya? Sebelum lanjut, jangan lupa di like, follow, share, and subscribe ya. Nah baik ya teman-teman dimanapun berada ya. Jadi langsung saja berkaitan dengan pendistribusian ya. Dimana daerah kami juga pendistribusian kartu KKS ya atau Bank Mandiri yang awalnya melalui PT Pos migrasi ya ke Bank Himbara ya. Jadi daerah kami itu ke Bank Mandiri ya. Nah, kemarin minggu-minggu kemarin awal-awal September yaitu pendistribusian kartu guys. Pendistribusian kartu ya oleh pihak Bank Mandiri langsung ke lapangan atau di titik-titik komunitas ya secara schedule yang dijadwalkan, dimana banyak sekali kendala-kendala ya. Nah itu tentunya berdasarkan Permensos ya, itu bagi KPM PKH yang meninggal dunia ya, atau yang tidak ada atau yang kerja di luar kota ya, itu KKS-nya dipegang oleh Bank Mandiri guys ya, untuk direkapitulasi, untuk direkonsiliasi dan disampaikan atau dilaporkan ke Kementerian Sosial. Tapi mutlak untuk bagi KPM PKH yang meninggal itu tidak bisa diwakili atau tidak bisa diambil kartunya ya. Nah, itu akan menjadi pengaduan terhadap dari Bank Mandiri ke Kemensos ya untuk melakukan pemutakhiran ya, yang mana bagi KPM PKH yang meninggal atau BPNT ya itu akan otomatis terputus bantuannya ya. Dan bagaimana jika kemarin pada pas pendistribusian keadaan sakit atau misalkan tidak hadir, nah itu akan dijadwalkan kembali guys oleh pihak Bank Mandiri ya. Tentu secara home visit gitu kalau di daerah saya ya gitu. Jadi kemarin KPM yang sakit, yang tidak ada, yang tidak bisa hadir itu akan dijadwalkan kembali secara home visit oleh pihak bank langsung ya. Jadi nah setelah mendapatkan kartu ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang membuat gaduh juga ya. Kapan cairnya? Ya itu pasti ya. Itu dari KPM, PKH dan BPNT tentunya. Akan membuat gemuruh ya. Nah, sering saya menjelaskan ke KPM, KPM, PKH dan BPNT ya, sering sosialisasi ya. Yang mana untuk menerima informasi pencairan ya, itu langsung dari pendamping PKH nanti ya. Jangan melihat dan jangan terprovokasi oleh berita media sosial ya, yang memang di daerah lain mungkin sudah cair dan lain sebagainya ya, karena setiap wilayah itu beda-beda berproses ya, dan tentu ada pendampingnya masing-masing. Nah pendamping pun kalau pencairan pasti melaksanakan sosialisasi guys. Jadi sering saya katakan jangan menerima informasi pencairan itu dari media sosial ya, tunggu info aja dari pendamping sosial ya, tunggu informasi resmi dari pendamping sosial ya. Nah, kenapa telat dan memang belum cair ya? Karena tadi migrasi dari PT Pos ke Bank Himbara itu memerlukan waktu lama untuk burekol ya, buku rekening kolektif. Terus pada waktu-waktu ini ya, tanggal-tanggal ini bulan September ini ya, pendamping juga seluruh Indonesia itu disibukkan persiapan ya, pemutahiran data pribadinya yang memang
mungkin nanti mohon doanya tanggal 1 Oktober itu sudah ada SK P3K bagi pendamping sosial semuanya ya di seluruh Indonesia ya. Nah, pendamping juga difokuskan untuk mungkin persiapan pelantikan juga ya. Nah, jadi bagi kalian yang memang belum cair ya KPM, KPM, PKH dan BPNT ya, jangan dulu membuat gaduh ya. Amankan aja kartunya, yang pasti yang penting kartu KKS-nya dipegang sendiri ya. PIN-nya diamankan, jangan dititipkan ke orang lain atau dititipkan ke pihak ketiga, apalagi sampai dititipkan ke bank emok atau bank keliling ya, awas ya, jangan sampai ya. Ya intinya yang terpenting kartunya dipegang masing-masing, PIN-nya amankan ya. Nanti pas pencairan ada informasi dari pendamping, nah silahkan langsung cairkan sendiri sendiri ya, cairkan masing-masing ya sesuai dengan PIN yang ada di buku KKS tersebut ya. Pasti pendamping juga akan memonitoring ya, kembali memonitoring, melakukan monep ya, monep bantuan sosial yang sudah disalurkan. Nah, hari kemarin juga pendamping melaksanakan monep sembako tahap 1 ya, yang mana di dalam monep itu ada pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner-kuesioner, itu diambilnya sama siapa ya, berapa menerimanya, dibelikan apa atau dipergunakan untuk apa bantuannya gitu, ada potongan atau tidak dan lain sebagainya, sampai menanyakan aset yang dimiliki ya, yaitu monep. Beda lagi nanti dengan ground checking kembali. Nah, setelah pencairan pendamping juga melaksanakan monep, selain monep melaksanakan ground checking kembali, pemuteran data kembali ya, karena bantuan sosial itu per 3 bulan akan diupdate datanya. Nah, jangan terlalu berharap dengan bantuan sosial ya. Jadi bisa saja tahap kedua cair, tahap ketiganya tidak cair untuk KPM, PKH dan BPNT, atau sebaliknya di tahap kedua tidak cair, di tahap ketiga bisa cair, atau yang belum pernah mendapatkan bantuan bisa mendapatkan bantuan gitu ya. Jadi intinya sabar yang belum cair ya, tunggu informasi dari pendamping. Kartunya yang udah dapat kartu KKS amankan, pegang sendiri ya, amankan, jangan sampai dititipkan ke orang lain. Intinya tetap semangat dan doakan kami para pendamping agar selalu diberikan kesehatan di lapangan ya, dan kelancaran dalam bekerja. Untuk informasi selanjutnya mungkin nanti akan diupdate melalui channel ini ya. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, and share.